menyembah dalam kudus hadiratmu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa, oh kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, rasakan kuasa-Nya terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Saya menjemput Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin. Amin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Kami bersyukur buat pagi ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Kami tahu cinta Tuhan yang buat kami ada sampai hari ini. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mencintai kami, ada di tempat ini. Bapa, biar hati yang mencari Engkau sungguh ada di tempat ini. Dan tidak pernah sia-sia orang yang datang kepada Tuhan. Dan kami percaya sewaktu kami beribadah pagi ini, ada berkat Tuhan yang turun, ada pemulihan yang turun, bahkan ada kesembuhan yang terjadi. Dan kami percaya apa yang kami lakukan pagi ini akan berdampak kepada anak kami, akan berdampak kepada cucu kami, sehingga oleh kehidupan kami, anak dan cucu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Dan kami berjanji, biar cuma nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Boleh lambaikan tangan yang sehat semua. Amin. Bilang kami dirimu tambah sehat, tambah kuat, tambah diberkati.
tambah sehat, tambah kuat, tambah diberkati, tambah sehat, tambah kuat, tambah diberkati Tuhan. Saudara, bersyukur ada di gereja ini. Kenalkan, nama saya Jonathan Manulang, saya dari Medan, dan saya sudah terhitung 5 hari ada di kota ini. Dan doakan besok kita ada KKR di perumahan Nirwana, ada kumpulan beberapa gereja khusus untuk anak muda. Dan Sabtu depan kita akan ada KKR Akbar di Yogyakarta. Dan ini menjadi satu momen yang besar untuk kota Jogja, karena ini akan bertepatan dengan 17 Agustus. Akan ada Kapolda di situ, akan ada Bupati, Gubernur dan lain-lain. Dan di tanggal 19 kita akan tutup dengan KKR. 1.500 anak muda akan berkumpul di Sleman Hall, Yogyakarta. Jadi doakan saudara supaya semua boleh berjalan dengan baik. Setelah dari situ saya akan bertolak ke kota Makassar. Beberapa hari ada di kota Makassar. Oke. Yang pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya tahu ini anugerah Tuhan. Yang kedua, terima kasih buat Ibu Nani. Ibu Nani yang mana ya? Thank you Ibu Nani. Terus buat Pak Michael. Saya percaya paguyuban ya, paguyuban pelangi kasih akan menjadi wadah untuk memberkati banyak. Saya percaya Tuhan akan cukupkan segala sesuatu. Amin. Yang saya percaya begini, kalau kita terbiasa melayani raja, maka kita terbiasa dengan fasilitas raja. Amin. Dan jangan khawatir, Tuhan paling ahli untuk memberkati seseorang. Amin. Ya, nah hari ini saya coba berbagi tentang Tuhan mencari penyembah. Tuhan mencari penyembah. Saudara, dengarkan saya baik. Saya tidak pernah mengukur orang rohani ketika orang di dalam gereja. Saya tidak pernah mengukur orang rohani ketika orang di dalam persekutuan. Ukuran kerohanian bukan di sini, tapi di luar gedung ini. Saya berdoa Anda bukan cuma jago memuji Tuhan di dalam gedung ini, tapi Anda jago jadi jawaban di luar sana. Anda bukan cuma jago di gedung ini, tapi Anda jago menghadapi setiap masalah dan tantangan kehidupan. Itulah kekristenan. Dan saya lihat tadi oma-oma di sini. Saya berdoa sih saya bisa kuat sampai umur 80-90 tahun. Yang 80 tahun oma-oma mana? Yang 80 tahun? Oma, saya lihat sedikit banyak mirip sama Ibu Megawati Soekarno Putri. Sedikit banyak. Yang 80 boleh aku lihat yang 80? 1, 2. Yang 90? Belum ada. 70, aku pengen lihat yang 70. Ada yang 70? Oh 1, oh banyak. Oh, orang Surabaya, pajak-pajak umur ya. Ya aku berdoa, oma-oma, engkau Alkitab bilang gini, tambah tua, tambah gemuk, tambah segar, tambah sehat. Oke. Boleh saya bantu LCD Yohanes 4 ayat 23, boleh ditampilkan? Yohanes 4 ayat 23. Nanti saya akan bacakan. Oke, ada. Nah, Yohanes 4 ayat 23 berkata begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di mana? Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dikatakan begini, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam translate bahasa Inggrisnya lebih tepat, lebih bagus. Dikatakan sebab Bapa mencari, bukan sekedar menghendaki, tapi mencari penyembah demikian. Coba lihat ke depan. Bapak apa? Mencari. Sesuatu yang dicari itu pasti penting. Siapa di sini yang pernah cari sesuatu? Cari kunci kah? Cari uang kah? Cari apa aja?
Apa saja yang dicari itu sifatnya penting. Nah, Bapa mencari penyembah. Minta maaf, bahkan Alkitab tidak bilang Tuhan mencari pengkhotbah. Bukan pengkhotbah yang dicari, penting pengkhotbah, tapi yang dicari adalah penyembah. Saya kasih ilustrasi biar mudah untuk dimengerti. Nah, saya taruh di sini air mineral ini, lalu saya cari di mana itu air mineral itu. Nah, kenapa saya cari air mineral itu? Karena itu penting, bisa menyegarkan, bisa buat lega segala macam. Nah, waktu saya cari dan saya temukan, kita bisa lihat ekspresi saya. Saya bahagia, saya senang. Nah, yang Tuhan buat dia bahagia, yang buat Tuhan bahagia, waktu dia mencari penyembah dan dia temukan penyembah. Dan saya berdoa penyembah itu ada di tempat ini. Jadi waktu Tuhan cari penyembah pagi ini, ditemukanlah penyembah itu di tempat ini. Jonathan, kalau disenangkan, saya bisa bilang begini, apa yang bisa aku bantu untukmu? Bayangkan kalau Tuhan disenangkan, waktu dia cari penyembah dan dia temukan penyembah di sini, apa yang Tuhan gak bisa berikan untuk saudara? Minta maaf ya, tidak semua orang Kristen suka menyembah Tuhan. Orang semakin menyembah Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Semakin menyembah Tuhan, semakin rendah hati. Dan minta maaf, tidak pernah saya memukul orang rohani ketika cuma di mimbar ataupun di dalam gereja. Tapi bagaimana hidup orang itu di luar? Menyenangkan apa tidak? Rendah hati apa tidak? Dan saya berdoa, orang rendah hati ada di tempat ini. Berapa banyak orang belum jadi apa-apa udah sombong luar biasa. Masih PNS, masih usaha kecil, udah sombongnya luar biasa. Pantasan gak dipercayakan yang besar. Dan aku berdoa anak cucu oma-oma di tempat ini dipercayakan Tuhan yang besar. Coba pada rendah hati di situ. Ada amin. Jadi Tuhan mencari penyembah. Dia tidak cari pengkhotbah, dia cari penyembah. Dan yang paling menyenangkan hati Tuhan ketika dia temukan penyembah. Dan aku berdoa penyembah itu ada di tempatnya. Amin. Omnya saya bilang, paman saya bilang begini, Jonathan, coba kamu cek mana-mana gereja yang memang berfokus kepada penyembahan. Coba lihat, gereja itu pasti besar. Mana-mana Kristen yang suka menyembah Tuhan, hidupnya pasti luar biasa. Mana-mana anak muda yang suka menyembah Tuhan, hidupnya pasti luar biasa. Amin. Sebab apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dan aku berdoa, Anda orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Amin. Nah, Alkitab bilang, Yohanes 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Yohanes 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18 dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat yang ke-17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yang ke-18, sebab engkau sudah mempunyai apa? 5 suami dari yang ada sekarang padamu. Bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Coba lihat ke depan. Perempuan Samaria dicatat di Alkitab ini seorang yang berdosa. Bolak-balik nikah. Sampai 5 kali menikah. Dan suami yang sekarang bukan suaminya. Artinya mereka kumpul kebo, gak menikah satu rumah. Jadi istilah kumpul kebo bukan cuma sekarang ini, dari dulu udah ada. Dan perempuan ini terkenal berdosa. Dan Tuhan datang kepada perempuan ini. Saya beritahu Anda,
Tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk Tuhan tidak bisa jangkau. Seberdosa-berdosanya orang, Tuhan akan jangkau orang itu. Amin. Jadi saudara, jangan pernah berputus asa kalau Anda punya anak, punya suami yang mungkin tanda kutip kurang ajar. Sekurang kurang ajarnya dia, Tuhan bisa jangkau dia. Dan aku berdoa, mungkin saudara punya pergumulan masalah anak atau masalah suami yang mungkin sangat menyakitkan hatimu. Aku berdoa Tuhan jangkau dia. Amin. Sehingga terjadi pemulihan. Nah, perempuan ini Alkitab bilang begini, 5 kali menikah. Makanya begini saudara, perempuan Samaria ini sebenarnya dia bukan cuma haus air dalam sumur. Dia juga haus yang lain. Saya tanya Anda, orang kalau sampai 5 kali menikah, itu haus apa? Coba pikirkan baik. Haus kasih sayang, apa lagi? Haus apa? Pujian, haus apa lagi? Haus harta? Nah, boleh juga. Haus apa lagi? Haus hubungan intim. Jadi dia ini bukan cuma haus dalam air dalam sumur, tapi dia haus yang lain. Ada juga orang haus pujian. Makanya operasi sana sini supaya dipuji orang. Ke salon bisa berjam-jam, di hadirat Tuhan 5 menit gak betah. Kenapa? Haus pujian. Dan aku berdoa, Anda gak cari itu semua di luar sana, Anda cari di dalam Tuhan. Ada amin? Kalau begini, yang memuaskan kita bukan apa yang ada di luar ini, tapi siapa di dalam kita. Ada amin? Saya tingginya 169. Kulit saya ya sama mata sedikit lah. Terus rambut saya agak bergelombang. Tapi begini pun modelnya, saya puas. Saya nggak perlu bersungut-sungut. Saya nggak perlu rebonding ke sana. Nggak perlu. Karena apa adanya saya ini, saya puas. Nah saya bertanya sama Anda, ibu-ibu, yang PC angkat tangan. Puas nggak Oma dengan hidungnya? Sangat puas. Yang keriting boleh angkat tangan. Puas nggak dengan rambut keritingnya? Yang ompong. Puas nggak dengan ompongnya? Karena yang memuaskan kita bukan ini. Yang memuaskan kita Tuhan yang ada di dalam. Dipuji tidak dipuji, I don't care. Sebab nilai kita bukan pada ini. Nilai kita waktu Kristus berdiam di dalam. Dan aku percaya oma-oma di tempat ini, engkau betul-betul puas terhadap dirimu. Amin. Karena memang saya lihat oma-oma di sini cantik-cantik. Cantik-cantik kayak umur 17 tahun. Tapi begitu saya buka kacamata saya 80 tahun. Jadi yang memuaskan kita bukan karena ini semua. Anda boleh punya rumah, Anda boleh punya mobil, tapi jangan taruh nilai Anda pada itu. Karena kalau Anda taruh nilai pada itu, hancur. Nilai kita pada Kristus yang ada di dalam kita. Bayangkan perempuan ini sampai 5 kali menikah. Hanya karena apa? Ketemu laki-laki yang pertama, tinggi besar. Aduh, gak cocok nih. Cari lagi lah yang agak gemuk sedikit. Udah ketemu gemuk, yang kedua, gak cocok nih. Cari yang gemuk, yang pendek. Bukan bolak-balik, gonta-ganti semuanya. Kenapa? Yang di luar tidak pernah memuaskan apa yang ada di dalam. Sebab ruang yang ada di dalam kita hanya Roh Kudus yang bisa memuaskan. Jadi jangan coba cari kepuasan di luar Kristus. Anda akan terus kehausan. Tapi kalau Anda cari di dalam Kristus, Dia yang akan memuaskan saudara. Amin. Dan aku berdoa, yang merindukan kasih sayang, aku berdoa pagi ini,
siang hari ini Roh Kudus menjamah hatimu. Makanya begini, kenapa banyak orang, saya termasuk banyak konseling anak muda, saya tanya, kenapa kamu cari om-om? Dia bilang, kalau saya dengan om-om itu karena seperti papa saya kekurangan kasih sayang dari papa saya. Terus kamu kenapa cari tante-tante? Iya, karena kalau kulihat tante-tante itu seperti mama saya kekurangan kasih sayang selama saya hidup. Nah, kenapa ada lesbi, kenapa ada homo? Nah, itu juga pengaruhnya karena kurang kasih sayang. Laki-laki kenapa begitu? Seringkali karena kurang kasih sayang bapaknya, dia cari laki-laki. Seringkali perempuan begitu, karena kurang kasih sayang ibunya, dia cari perempuan. Jadinya homo dan lesbi. Makanya gini, jangan coba-coba cari kasih sayang di luar Kristus. Bahaya. Hanya kasih Tuhan yang sanggup memuaskan hati ini. Tidak ada yang lain. Dan aku berdoa Anda berlimpah dengan kasih daripada Tuhan. Nah, Yohanes 4 ayat 13. Boleh cepat, Yohanes 4 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini apa? Ia akan haus lagi. Lanjut. Tetapi barang siapa minum yang akan kuberikan kepadanya apa? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya yang akan kuberikan kepadanya apa? Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau saudara minum air ini nanti pulang, saudara saya jamin pasti haus lagi. Saudara kalau cari kepuasan pujian orang, penghormatan orang, percayalah besoknya lagi saudara akan haus lagi pujian, akan haus lagi penghormatan orang. Tapi kalau Anda datang kepada Yesus, dia bilang begini tadi di ayat Yohanes 14 ayat 13, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, air kehidupan, air itu akan tinggal di dalam dia, bahkan akan memancar menjadi sumber air kehidupan. Artinya begini, yang tadinya kita cari dari luar, hari ini kita membagikan kepada orang lain, karena sumbernya sudah ada di dalam. Amin. Dan aku berdoa, sumber air kehidupan ada di dalam diri saudara. Kalau kita lihat ada sungai, terus di sungai itu mengalir air, biasanya ada kehidupan di situ. Ada pohon di situ, ada tumbuh-tumbuhan di situ, ada ikan di situ. Karena apa? Ada air yang mengalir di situ. Setiap kali ada air kehidupan, akan banyak orang dihidupkan lewat kehidupan kita. Kenapa? Ada kehidupan. Dan aku berdoa, saudara tidak lagi kering akhir-akhir ini. Minta maaf ya, akhir-akhir ini kekristenan mengalami banyak dehidrasi, kering di dalamnya. Tidak antusias ikut Tuhan, tidak bersemangat ikut Tuhan, tidak melayani Tuhan. Banyak orang seperti itu. Orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, orang itu akan melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan Anda gak mesti jadi pengkhotbah, gak mesti jadi WL, ya Oma ya. Sekalipun suara tidak sebagus Ruth Sahanaya, gak mesti jadi WL. Tapi hidup kita ini dibagikan ke orang lain, sehingga dalam hidup kita nama Yesus dipermuliakan. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang uang kita yang 20.000, waktu kita kasih ke orang, orang itu bertobat loh. Kadang-kadang uang kita 5.000, waktu kita kasih ke orang, orang itu bertobat loh. Jadi untuk jadi berkat gak mesti jadi pendeta. Hidup kita dibagi di luar sana. Dan aku berdoa lewat hidup saudara banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kemudian Yohanes 4 ayat 9 secara cepat supaya saya masuk ke poin saya. Yohanes 4 ayat ke-9. Maka kata perempuan Samar itu kepadanya, masakan engkau? Seorang Yahudi minta minum kepadaku,
seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Boleh lihat ke depan. Apa saja yang dipakai oleh orang Samaria, bajunya kah, perabotannya kah, apa saja yang dipakai oleh orang-orang Samaria, bagi orang Yahudi itu najis. Najis. Sampai segitunya jarak itu, sampai segitunya perbedaan itu. Dan murid-muridnya bilang begini, "Guru, kenapa kau ketemu dengan perempuan itu?" Dan perempuan dia bilang gini, "Kenapa kau orang Yahudi minta minum kepada orang Samaria?" Ada batasan, ada penghalang. Tapi dengan saya baik, Yesus yang kita sembah. Mungkin hari ini ada penghalang dalam hidup saudara, yang mana Tuhan sekali mau pakai hidupmu. Kau bilang, "Aku gak layak, aku ini bodoh, aku ini gak punya pengalaman." Seringkali ada pembatas dalam hidup kita. Dan sekarang dengar saya baik, kalau perempuan ini, semua pembatas itu diterobos Tuhan. Ada perbedaan antara Yahudi dengan orang Samaria. Jelas ada perbedaannya. Yesus terobos dengan semua konsekuensi yang ada. Bisa saja dia difitnah orang, bisa saja disalah mengerti orang. Yesus ambil resiko itu. Dan aku berdoa, apa saja menjadi pembatas dalam hidup saudara. Mungkin saudara merasa gak layak, mungkin saudara merasa gak berpengalaman. Aku berdoa, semua terobos itu, semua masalah itu, semua penghalang itu diterobos sama Tuhan. Sampai Anda yakin kalau Anda layak dipakai oleh Tuhan. Amin. Anak saudara, bagi saya begini, hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Bagi saya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Anda boleh sehat hari ini, tapi Anda tidak bisa menjamin 1 jam kemudian Anda masih baik-baik saja. Berapa banyak orang sehat waktu tidur, waktu dia bangun tidak ini lagi, berpulang langsung ke rumah Bapak. Berapa banyak orang begitu, masuk ke rumah mandi terjatuh, berpulang langsung ke rumah Bapak. Jadi jangan Anda bilang, "Pak, saya ini masih umur 20 tahun, masih panjang umur Pak." Jangan Anda bilang, "Oh Pak, saya ini udah 60 tahun, udah gak lama lagi." Siapa bilang? Coba lihat ke kuburan, bermacam-macam umur ada di situ. Dari yang balita sampai yang tua ada di situ. Dan saya beritahu Anda, sorga kalau manggil seseorang itu acak-acakan. Gak ada yang dipanggil yang lebih tua dulu, gak ada. Bisa jadi yang lebih muda dipanggil. Pertanyaannya begini, siap gak kita dipanggil Tuhan? Adalah hal yang paling menyenangkan. Waktu kita dipanggil Tuhan, kita ada di ladang Tuhan. Itu hal yang paling menyenangkan. Kalau kata teman saya, kami biasa buat KKR tiap bulan. Kami keliling Indonesia. Barusan kami buat di Dairi, ada 12.000 anak-anak muda di Dairi. Dan mereka ini pengusaha, jangan tanya, uang mereka gak berseri, tapi cinta Tuhan. Tiap bulan kita buat seluruh Indonesia. Dan ini bulan 10 kita buat di Tarutung. Dan ini kita lagi coba atur untuk masuk ke Kuala Lumpur. Mereka orang-orang yang dipakai buat secara keuangan, tapi mereka hidupnya dipakai untuk Tuhan. Dia bilang begini, "Bro, kalau saya mati di dalam dunia pelayanan, itu saya namanya mati martir. Langsung masuk surga. Karena memang dia mati di medan pertempuran untuk melayani Tuhan." Dan aku berdoa Anda didapati Tuhan, Anda mati sekalipun tapi di dalam dunia pelayanan. Dan sekali lagi, melayani gak cuma di mimbar ini, gak cuma jadi pengkhotbah, tapi hidup kita jadi berkat di luar sana. Saya ada teman, saya saksi 3 menit saja. Dia orang nomor 2 pemberi pajak di Kota Makassar. Setelah Yusuf kalah, dia bangun mall paling mewah di situ. Dia punya hotel, dia punya pantai segala macam. Dia bukan pendeta, bukan pengkhotbah, tapi tiap hari ratusan orang dikasih makan. 1 tahun 2 kali hamba-hamba Tuhan dari gunung, dari kampung yang tidak pernah makan KFC, yang tidak pernah makan hamburger, dibawa keliling tuh ke Bali, charter pesawat, nginap hotel bintang 4, bintang 5. Gak ada khotbah di situ, cuma menikmati berkat Tuhan. Begitu pulang 1 orang dapat pesangon 2,5 juta.
Kurang apa lagi coba? Mereka waktu tiba di airport Makassar dijemput pakai apa? Alphard, Lexus segala macam. Sampai bingung mereka, ini kenapa buka sendiri ya? Kelamaan di kampung, di gunung. Begitu nyampe di hotel di Bali, mereka cari gayung, bayangin. Pak, mana gayung ya? Coba. Habis itu ada satu orang nunggu di depan pintu setengah jam. Cari kunci loh. Dia nggak tahu pakai kartu. Nah, apa yang saya mau bilang begini? Pelayanan nggak mesti khotbah. Lihat dia ini. Hidupnya dia bagi untuk orang lain. Dan lewat hidupnya udah ratusan orang terima Yesus jadi Tuhan. Gak ada khotbah-khotbah di situ. Dan saya berdoa hidup saudara dibagi di luar sana. Dan aku percaya Tuhan akan percayakan benih kepada penabur. Benih hanya dipercayakan Tuhan kepada penabur. Orang yang menabur benih dipercayakan Tuhan. Aku berdoa benih yang terbaik Tuhan percayakan dalam hidup saudara, anak saudara, cucu saudara. Jadi semua pembatas itu diterobos sama Yesus. Karena apa? Begitu besarnya kasihnya. Makanya gini, waktu kita ketemu sama Yesus, yang pertama kali kita alami bukan mujizat. Waktu kita ketemu sama Yesus, pertama kali kita alami bukan berkat, tapi kasihnya. Kasihnya itu yang memulihkan gambar diri kita. Kasihnya itu yang memberkati kita. Kasihnya itu yang menyembuhkan kita. Jadi saudara, waktu Anda ketemu sama Tuhan, Anda akan ketemu sama kasihnya. Dan itu yang paling membahagiakan. Saya jujur, lihat begini Bu Nani, saya bahagia jujur. Oma-oma yang tenaganya kita mesti akui udah terbatas. Tapi ada Ibu Nani mau turun untuk bagaimana kita bisa memuji menyembah Tuhan. Anda pikir ini gak butuh pengorbanan? Anda pikir gak butuh waktu? Gak butuh tenaga? Anda pikir melayani manusia itu mudah? Gak mudah. Melayani manusia itu paling kompleks. Kalau gak kuat, 2 stroke mati berpulang. Kenapa? Manusia itu kompleks. Jadi kalau sampai ada orang ngambil bagian untuk melayani manusia, itu keren, itu luar biasa. Amen. Itu luar biasa. Nah, jadi Yesus menerobos semuanya hanya untuk bertemu dengan perempuan yang berdosa ini. Dan Alkitab bilang begini, waktu dia ketemu, dia berubah. Dia apa? Berubah. Makanya gini, coba lihat ke depan. Orang kalau ketemu Tuhan pasti berubah. Yang pelit jadi murah hati. Yang pemarah jadi lemah beramal. Tahu cerita Zakheus? Seorang pemungut cukai. Waktu dia ketemu Yesus, dia bilang begini, hartaku akan kubagi-bagikan. Sekiranya ada yang kuperas, kukembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat. Dari seorang yang sangat pelit, waktu ketemu Tuhan jadi murah hati. Jadi kalau Anda sampai hari ini masih pelit, saya pastikan dari mimbar ini Anda belum ketemu sama Tuhan. Bilang kanan kirimu, murah hati. Karena itu pasti orang yang keras. Satu kali kita KKN di Solo. Kita KKN di Solo, Bu Nani. Terus kita ini kan muda-muda nih. Kita KKN di Solo, disambut sama bapak yang tinggi besar. Terus kumisnya tebal. Kayak gagang telepon tahun 70-an. Dia masuk. Bayangkan muka seram begitu, badan tegap, udah kayak bodyguard. Begitu dia menyembah Tuhan, saya bilang sama teman-teman, lihat. Begitu dia menyembah Tuhan, dia nangis kayak anak kecil. Muka rambu, hati cherry bell. Makanya gini, orang kalau ketemu Tuhan, mau sesangat apapun, mau sekasar apapun, pasti akan berubah jadi lemah lembut. Amin. Makanya saya lihat bapak-bapak di sini lemah lembut semuanya. Amin. Kalau ditanya istrinya, iya mama, iya pak, iya. Kenapa? Ketemu Tuhan. Jadi kalau Anda masih begitu dari dulu sampai sekarang, kasar, sombong, cuek, terus pemarah, minta maaf, berarti Anda belum ketemu Tuhan.
Kalau ketemu Tuhan pasti berubah. Dan aku berdoa Anda orang-orang yang berubah. Amin. Oke? Nah, yang terakhir, saya tutup dengan ini. Yang terakhir, supaya kita menyembah Tuhan. Nah, saya pelajari begini. Orang-orang yang menyembah Tuhan gak pernah hidupnya biasa. Anda pelajari seorang Abraham. Alkitab bilang begini, Abraham di More, dia buat mesbah di More. Abraham di Betel, dia buat mesbah di Betel. Abraham kemana lagi? Kalau Anda baca lagi, Abraham di Sikem juga dekat More, dia buat lagi mesbah. Kemanapun Abraham pergi, dia dirikan mesbah untuk Tuhan. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak juga sama, kemanapun Ishak pergi, dia buat mesbah sama Tuhan. Sama Ishak juga punya anak namanya Yakub. Kemanapun Yakub pergi, Yakub ada di Betel, dia buat mesbah di Betel. Bayangkan kakek, anak sama cucu, Abraham, Ishak sama Yakub, kemanapun mereka pergi, mereka buat mesbah untuk Tuhan. Dan Alkitab bilang begini, satu generasi ini dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Karena kemanapun mereka pergi, mereka dirikan mesbah untuk Tuhan. Oma-oma yang saya kasih, yang saya cintai, kemanapun Anda pergi, dirikan mesbah untuk Tuhan. Engkau diangkut, engkau bisa berkata, haleluya, haleluya. Engkau di kamar, haleluya, apalagi oma-oma di sini loh, yang joget paling mantap tadi di sini. Itu mesbah itu mesbah. Ada amin. Aku berdoa sementara Anda mendirikan mesbah, menari, bertepuk tangan, memuji Tuhan, saat-saat itu sakitmu disembuhkan. Amin. Ya, karena mesbah penyembahan itu powerful banget. Dan Tuhan mencari penyembah. Oma-oma yang saya kasih, ibu-ibu di tempat ini, Tuhan mencari penyembah. Dan aku berdoa penyembah itu ada di tempat ini. Amin. Nah, dengar saya baik. Nanti kan sementara kita menyembah Tuhan tuh, terus Roh Kudus dia cari tuh. Dia cari mana yang betul-betul menyembah, mana yang sibuk dengan dirinya, segala macam. Dia akan cari itu. Dan minta maaf ya, minta maaf. Gak semua orang dilawan Tuhan. Anda cek, gak semua orang dilawan Tuhan. Gak semua orang berjumpa dengan Tuhan. Karena gak semua orang haus akan Tuhan. Roh Kudus itu seperti air, dia mengalir ke tempat yang rendah. Orang yang rendah hati, mereka akan mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa daripada Tuhan. Dan aku berdoa Anda mengalami kasih dan kuasa daripada Tuhan. Saya minta WL maju ke depan, pemain musik boleh cepat, WL pemain musik segala macam, WL pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita berdiri. Tapi yang rindu mengalami kasih Tuhan, boleh bagi berdiri. Yang rindu mengalami kasih Tuhan, yang rindu disembuhkan Tuhan, angkat tangan cepat, jangan lambat. Yang rindu mengalami kasih Tuhan, yang rindu mengalami kuasa daripada Tuhan. Ya, aku berdoa Anda mengalami kasih dan kuasa daripada Tuhan. Jangan jadi Kristen yang cuman biasa. Mari Kristen yang mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Amin, amin.
Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Indah Kau Tuhan, Amin, amin, amin. menerang Mari angkat tangan saudara, angkat tangannya. Aku berdoa Tuhan memulihkan engkau, memberkati hidupmu. Amin. bagi semua orang yang Sungguh indah Kau Tuhan. Come on. indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Amin, 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 amin. Indah Kau Tuhan, menerang perlindungan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Mencari wajah temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin, amin, amin. Bapak berdoa, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam jangan jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu kenal seruan hatiku. Dan Kau Tuhan penuh kasih dan sayang. Bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, menerang perlindungan. yang sakit boleh maju ke depan. Yang sakit, yang sakit. Yang sakit boleh maju ke depan. Yang sakit. Bagi semua orang yang Cepat, yang sakit, yang sakit, yang sakit. indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, menerang perlindungan bagi semua orang yang Dalam nama Yesus, Eloi, hilang sembuh.
dalam nama Yesus. Aku berdoa sembuh dalam nama Yesus. Hemoroid semua hilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bisa kenapa, Bu? kasih Aku jadi kenapa? Tuhan Aku berdoa sembuhkan aku ini dalam nama Yesus. Aku percaya hadirat Tuhan yang tempat ini dalam nama Yesus. Aku ini sembuhkan dalam nama Yesus. Apa? Susah. Bapak, aku berdoa sembuhkan sesaknya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tidak lagi sesak. Tidak lagi sesak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan yang selalu Dalam nama Yesus. Bapak, aku berdoa sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh panas diri dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa lagi nama? kasih dan sayang tempat perlindungan bagi sejauh hati yang terluka. Indahkan Tuhan. Kapan dioperasi? Kapan dioperasi? Dalam nama Yesus. Aku berdoa sembuh dalam nama Yesus. Tidak jadi operasi dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indahkan Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa pulih dalam nama Yesus. Tidak sakit lagi. Makan lancar, minum lancar dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. yang terluka. Sembuhkan sakit ibu ini. Tidak ada lagi jarinya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak, aku berdoa kaki ini disembuhkan dalam nama Yesus. Kaki ini kuat kembali dalam nama Yesus. Kuat kembali dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat kuat. Ibu percaya tak? Percaya, yakin. Sudah berapa lama bagi luka? Bagi sejauh hati yang terluka. Percaya tak? Jalan. Sungguh indahkan Tuhan melarang perlindungan. Balik, percaya, yakin. Kembali sekarang. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sakit hati, nggak boleh. Kalau ibu sakit hati, yang rugi ibu. Yang rugi ibu, bukan yang lain. Taruh di sini. Bapakku berdoa, berikan hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni. Jangan kembali Tuhan yang ibu sembah. Ada Tuhan yang mengampuni. Dia dicambuk, dipaku, disalibkan, dia mengampuni. Aku berdoa, roh sakit hati ini lepas, lepas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kita kira apa? Yang terluka. Sungguh indahkan. Apa ya? Yang kejepit apa? Leher. Taruh leher. Saraf kejepit normal dalam nama Yesus. Ibu percaya
enggak normal. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? bagi semua orang Nah, lehernya nggak bisa gerak. yang membutuhkan. Nggak, maksudnya lehernya bisa digerak enggak lehernya? Tapi kadang aja Oh iya, dah. Sungguh Kita bilang apa? punya sesak, tapi sering gatal-gatal. Sesak napas waktu tidur. penuh kasih yang sayang. Taruh tangannya, Bu. Kau Dalam nama Yesus, tempat aku berdoa tubuh ini penghiburan tidak ada sesak bagi dalam nama Yesus. setiap Sehat, hati normal dalam nama Yesus. yang Amin. Mari kita berdiri, saudara. Mari kita terluka. berdiri. Semua indah. Amin. Angkat tangan saudara. Yesus ada di tempat. Amin. Amin. Bagi semua orang yang membutuhkan. Bolehkah saudara taruh tangan dulu di tempat yang ada sakitnya? Cepat taruh tangan di tempat yang ada sakitnya. Aku berdoa tiba-tiba Tuhan sembuhkan detik ini juga. Cepat, 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 jangan lambat. Tanganmu tempat yang sakit. Aku berdoa detik ini juga Tuhan sembuhkan. Bapak, kami percaya hadir ada di tempat ini. Engkau menemukan penyembahan di tempat ini. Aku berdoa sakit apapun itu, kanker, heroin, tumor, saraf kejepit, apapun itu, dalam nama Yesus, detik ini juga sembuh, 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 sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari berkati Ibu Nani di tempat ini. Angkat tangan saudara, berkati Ibu Nani di tempat ini. Bapak, kami berdoa, kami mengatakan kami berkati Ibu Nani dengan baik-Ku. Tuhan akan perbesar kapasitas Ibu. Memang tidak mudah, tidak semudah yang orang pikirkan. Tapi selama ini Tuhanlah yang menyertai Ibu. Selama ini Dia banyak menolong Ibu. Jangan pernah melupakan Dia ketika Ibu mampu. Sebab kemampuan datangnya daripada Dia. Dan aku percaya pelangi kasih ini betul-betul menjadi pelangi untuk kota ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa apa yang tangannya kerjakan diberkati Tuhan. Kemana kakinya melangkah tempat itu diberkati Tuhan. Apa yang diucapkan dalam iman jadi dalam nama Yesus. Dan aku percaya kesehatannya ada dalam proteksi Tuhan. Sehat kuat melayani Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.